Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ila rabbika farghab. Wa qala aidan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahu adzim. Jamaah rahimahullah, pada awal khutbah saya menyampaikan dua ayat. Ayat yang pertama dari surat Insyirah ayat 8, kemudian ayat yang kedua dari surat Az-Zumar ayat 10. Yang pada surat Insyirah ayat 8 Allah memberikan kepada kita untuk selalu berharap pada Allah, dan hanya kepada Tuhanlah kita selalu berharap. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 10 Allah memberikan hiburan bagi orang yang bersabar. Sesungguhnya orang yang bersabar akan disempurnakan balasannya, pahalanya yang tiada terkira. Ada kata-kata bijak mengatakan di dunia ini ada tiga hal yang banyak berpengaruh dalam kehidupan kita, yang banyak berpengaruh pada stabilitas, kesehatan mental, dan pada akhirnya pada jasmani kita. Yang pertama yaitu harapan, yang kedua yaitu kesedihan, yang ketiga yaitu balasan. Dikatakan juga bahwa bagaimana kita mensikapi ketiganya. Yang pertama, semangatlah dalam berikhtiar dan berdoa dengan harapan. Kemudian bersabarlah ketika menghadapi kesedihan untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Jamaah rahimahullah, berkaitan dengan itu Allah sudah memberikan kepada kita untuk selalu berharap pada Allah. Karena berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau berharap pada sama makhluk itu banyak kecewanya. Allah sendiri yang menjanjikan dalam surat Insyirah tadi yang saya bacakan, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap yang maksimal. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, sudah berdoa, kemudian hasilnya seperti apa? Marilah kita pasrahkan kepada Allah. Ketika hasil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tanamkanlah dalam pikiran kita, dalam hati kita, ini adalah pilihan dari Allah. Kemudian yang kedua, kita juga harus dengan kesabaran, karena Allah akan memberikan balasan yang tiada terhingga bagi orang yang bersabar. Tadi yang disebut dalam surat Az-Zumar ayat 10. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesabaran kita, mungkin ada orang sering mengatakan sudah kehilangan sabar, sudah di luar batas. Mari kita perhatikan bahwa kita itu dituntut untuk bersabar tidak hanya sedang-sedang saja, tapi maksimal. Contoh yang harus kita lihat inspirasinya adalah para rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Dalam surat Ahqaf ayat 35 Allah mengatakan fasbir kama sobara ulul azmi minar rusuli, yang artinya bersabarlah sebagaimana kesabaran para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Cobaan kita, ujian kita belum seberat mereka. Jangan sampai kita mengatakan sampai aku sudah habis kehilangan sabaran, sudah di atas kewajaran saya bersabar. Sabar tidak ada batasnya. Ada juga orang yang pernah mengatakan sabar itu batasnya di mana toh? Ada yang sabar itu ada batasnya, tapi batasnya adalah kesabaran level di atasnya. Berarti kita sudah level 1 sabar, berarti kesabaran kita ketika kita harus naik ke level sabar yang di atasnya. Dan yang menjadi contoh bagi kita adalah nabi, rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Orang bisa bersabar ketika dia bisa berprasangka yang baik pada Allah. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berprasangka yang baik pada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesabaran. Sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim dikatakan, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku Allah tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Seandainya hambaku menyangka yang baik, pasti dia akan banyak dapat kebaikan. Seandainya dia menyangka Allah itu tidak baik atau buruk, pasti juga keburukan yang akan dia dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di era seperti ini selalu berharap pada Allah. Harapan kita yang terbaik bahwa bencana ini akan segera berakhir. Kemudian kalau toh memang belum, kita harus dengan kesabaran. Kesabaran diawali yang pertama yaitu kita bisa mengendalikan lisan.
Ketika orang bisa mengendalikan lisan berkali-kali, berulang-ulang, insya Allah dia akan bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan perilakunya. Dalam ilmu perilaku dikatakan bahwa kebanyakan manusia itu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, muncul reaksinya adalah berkata yang kasar, berkata yang kotor. Semakin kita berkata kasar, kata kotor, hati kita akan semakin malas dan susah makin mengendalikan hati kita, dan nanti akan pada muncul perilaku-perilaku yang tidak kondusif. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia.